Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man, siapa orang?" Tulis di bawah man, jangan ditulis artinya. Man, siapa orang? Man, siapa orang? Yuridu, yang mau atau berkehendak atau menginginkan juga boleh. Berkehendak, mau atau menginginkan juga boleh. Allahu Allah, bihi dengannya, khairan akan kebaikan. Khairan akan kebaikan. Jadi maksudnya siapa orang yang dikehendaki Allah dengan kebaikan. Ini maksudnya andai kata Allah pengen menghendaki seseorang dengan kebaikan, pengen dijadiin orang ini baik. Apa yang akan dilakukan oleh Allah supaya orang ini jadi baik? Yufaqihu, maka Allah akan menanamkan kepemahaman kepadanya fiddin, dalam urusan agama. Fiddin, dalam urusan agama. Yufaqihu, maka akan Allah tanamkan kepemahaman kepadanya fiddin, dalam urusan agama. Apa jadi artinya? Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik atau dengan kebaikan, maka Allah akan menanamkan pemahaman dalam urusan agama. Jadi kalau kalian paham tentang ilmu agama atau minimal senang dengan ilmu agama, ya. Kalau kalian diberikan pemahaman itu, maka itu tandanya Allah pengen kita itu menjadi orang yang baik. Jadi Allah akan memberikan kepemahaman ilmu agama kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan. Nah, jadi kalau ada orang yang ingin dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka dia akan diberikan kepemahaman ilmu agama. Jadi kalian ngaji, ini sekarang nih kalian ngaji, itu berarti Allah menghendaki kebaikan atau menghendaki keburukan? Kebaikan. Sebab banyak orang ya yang dia itu punya kemampuan untuk ngaji, ya, untuk berangkat ngaji, tapi nggak diberikan hidayah oleh Allah untuk ngaji. Coba teman-teman kalian ya, tetangga-tetangga kalian, kan kalian punya teman, punya tetangga ya, yang seusia kan. Nah coba, itu yang ngaji itu paling berapa orang? Yang satu RT misalnya, yang satu RW gitu, itu yang ngaji paling berapa orang? Jadi andai kata Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, yang pertama Allah lakukan kepada dia itu adalah menanamkan kepemahaman ilmu agama. Jadi kalau kalian digerakkan untuk ngaji oleh Allah, berangkat ngaji itu ya, nah berarti kalian harus senang, berarti Allah pengen saya baik. Nah kalau baik, nanti masuknya surga atau neraka? Surga. Karena orang baik itu cocoknya di surga, sedangkan orang jahat cocoknya di mana? Di neraka. Orang jahat boleh nggak masuk neraka, masuk surga? Hah? Boleh kalau tobat. Kalau nggak tobat boleh nggak? Boleh, orang masih jahat. Kalau belum tobat berarti masih jahat. Kalau masih jahat dimasukin ke surga, kan malaikatnya marah-marah. Ini siapa yang masukin sih orang jahat kayak gitu, kan? Jadi kalau kalian bisa ngaji, seharusnya bangga. Karena di luar sana banyak anak-anak yang seusia kalian, tapi dia tidak berangkat ngaji, tidak bisa ngaji. Ada yang udah nggak punya bapak, ada yang nggak punya ibu. Kalian masih punya orang tua, masih dikasih kesempatan buat ngaji, itu bersyukur.
Jadi kebaikan yang diberikan oleh Allah pertama itu kepada orang itu, ya, ketika dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik adalah pertama ditanamkan dulu dengan ilmu agama. Nah ini kan kalian belajar dari kecil, berarti kalian udah mulai belajar tentang urusan agama. Tahu dari mana? Sekarang kalian bisa sholat. Bisa nggak sholat? Bisa. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat maghrib? 3. Sholat asar? 4. Bisa? 4. Nah, kenapa bisa tahu? Karena belajar agama. Kalian rakaat sholatnya tahu, jumlah rakaatnya tahu, ya, cara bacanya juga tahu. Ya, walaupun mungkin kalau untuk melaksanakan belum semua. Ya, kadang-kadang subuh tadi ada masih pulas, bisa sahur tidur lagi ya. Dengan ada yang sahur dibangunin, Nabila sahur, ya nah, masih susah dibangunin, akhirnya sahurnya ada sama Fikri ya. Siapa lagi? Nggak pernah sahur, berarti nggak pernah sholat subuh. Itu nggak boleh. Jadi sholat tetap harus di jalan. Nah, jadi kalau kalian punya pemahaman itu, ilmu itu ya, ketika kalian pengen menjadi ahli surga, pengen menjadi penghuni surga nanti dengan kebaikan-kebaikan itu, nah maka orang yang sudah tahu sholat itu, tadi Pak Ustadz bilang, berarti orang itu sudah mengerti kebaikan. Karena banyak teman-teman seusia kalian, banyak yang udah kelas 5, kelas 6, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP, sholat aja nggak bisa, banyak lah. Jangan salah. Kalau nggak percaya, coba kalian tanya teman kalian yang nggak ngaji, terus suruh baca doa iftitah atau doa tahiyat. Coba aja. Kalau nggak percaya, nah Ustaz bohong sih, masa semua orang ada orang yang nggak bisa sholat? Ada banyak. Kalau kalian nggak percaya gitu ya, coba tanya teman atau saudara yang dia nggak ngaji nih. Coba suruh baca tahiyat, Allahu Akbar kabiro, atau baca at-tahiyatul. Paling kalau bisa juga kebalik-balik kali, at-tahiyatul, tuhiyatul. Benar. Nah sekarang kalian udah bisa baca itu, udah bisa baca doa kita, baca Fatihah, bahkan surat pendek udah hafal, ya kan? Ruku, sujud, i'tidal, itu semuanya udah bisa. Nah berarti Allah pengen kalian menjadi orang baik. Apa maksudnya? Nah kalau kalian menjadi orang baik, berarti cocok buat masuk surga. Gitu, ya. Oke, lanjut. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 225. Ma min kharijin. Tulisnya di bawahnya. Ma min kharijin. Jangan artinya yang ditulis, artinya ntar kalau udah selesai. Tidaklah dari seseorang yang keluar. Tidaklah dari seseorang yang keluar. Khorijin itu orang yang keluar. Khoroja keluar. Jadi kata kerjanya, kalau khoroja keluar, kalau khorijin orangnya, orang yang keluar. Khoroja keluar min baitihi dari rumahnya. Bait, makanya Ka'bah itu disebut Ka'bah Baitullah. Bait itu artinya rumah. Makanya kalau ada orang punya rumah disebut Sohibul Bait. Bait itu artinya rumah. Min baitihi dari rumahnya. Ngapain dia keluar? Main game online? Bukan. Fi talabil ilmi. Fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Bukan main game online. Apa yang akan didapat oleh dia? Illa kecuali wadoat, menaungi
Wadoat lahu menaungi bagi dia atau menaunginya, melindungi, menaungi itu melindungi. Siapa yang melindungi? Al malaikatu, para malaikat. Maka dia akan dilindungi sama malaikat. Dengan apa? Ajnihataha, dengan berbagai sayapnya malaikat. Dengan berbagai sayapnya malaikat. Ridon dengan ridho. Ridon dengan al-ridho. Ridho doang, ada alnya. Ridho dengan ridho. Bima yasna'u, dengan apa yang dia lakukan. Bima yasna'u, dengan apa yang dia lakukan. Nah itu kalau di riwayat lain ada tambahan hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Jadi ada kata ada orang yang dia keluar rumahnya. Ngapain keluar rumah? Mencari ilmu. Maka malaikat akan menaungi dia dengan sayap-sayapnya dengan penuh keridhaan, ya, terhadap apa yang dia lakukan. Dalam riwayat lain sampai dia kembali ke rumahnya. Maksudnya apa? Ketika kalian berangkat dari rumah nih, ini dari rumah kalian berangkat ke sini, itu malaikat senang, malaikat ridho, bahkan malaikat ngedoain. Ada Fikri jalan keluar dari rumah kan bawa Quran, itu malaikat udah lihat, wah Fikri berangkat nih ke pengajian, doain ke malaikat, ya Allah mudah-mudahan selamat sampai pengajiannya Pak Ustadz Jelani, mudah-mudahan sehat sampai sono jadi anak yang pintar, jadi anak soleh. Itu didoain sama malaikat. Iya. Tapi kalau Fikri keluarnya main game online, itu malaikatnya sebel itu. Oh main game mulu, ngaji kagak, apalah kalau bisa. Iya. Dan itu terhitung langkahnya kita ya, ketika teman-teman kalian berangkat kemarin, itu juga dihitung langkahnya itu sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di sini siapa yang paling jauh? Ridho ya, nah, Ridho di bawah. Misalnya Ridho melangkah ke bawah ini misalnya sampai 800 langkah. Nah itu nanti dikali lipat pahalanya itu. Itu baru berangkatnya doang, belum pulangnya. Taifah juga lumayan jauh ya sono. Misalnya berangkat ke sini 500 langkah. Nah maka 500 langkah itu terhitung sebagai pahala. Tuh bayangin ya, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Ya termasuk kalau kalian sekolah juga sekolah begitu sama. Tapi kalau ke warnet gimana? Langkah kakinya dapat pahala nggak? Enggak lah. Ya. Satu lagi, hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 240. Dari sahabat Mu'ad bin Anas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man siapa orang alama yang mengajarkan, ilman akan satu ilmu, ilman akan suatu ilmu. Ini ada orang ngajarin orang lain, ngajarin ilmu kayak Pak Ustadz nih ngajarin kalian, ya, atau kalian ngajarin adik, ngajarin teman, ngajarin saudara. Ini kalau sholat begini kata Pak Ustadz, kalau perempuan keteknya ditutup, yang laki dibuka. Nah, itu kan ngajarin ilmu. Ya. Apa yang didapat? Falahu maka baginya itu ajruman, tambahan ganjaran orang, ya orang lain yang tadi diajarin, tambahan ganjaran atau pahala orang lain, tambahan pahala atau ganjaran orang lain, amila bihi yang mengamalkan ilmu, la yang kusu tanpa mengurangi,
la yanqusu tanpa mengurangi, la yanqusu tanpa mengurangi min ajril amili dari orangnya yang berbuat, dari orangnya yang berbuat atau melakukan ilmu, mempraktekkan ilmu, dari orangnya yang, dari ganjarannya orang yang berbuat atau dari pahalanya orang yang berbuat. Maksudnya orang yang melakukan ilmu itu. Jadi kalau kalian ngajarin teman misalnya, kamu sholatnya gimana begini, mau nggak aku kasih tahu sholat yang benar. Terus kalian kasih tahu, nah maka kalian dapat pahalanya juga. Pahala pertama pahala kalian ngajarin, ya. Terus yang kedua, andai kata nih orang sholat, ya andai kata nih orang sholat dengan cara yang kalian ajarin, ya misalnya Wiwin ngobrol sama El kalau sholat keteknya ditutup kalau cewek. Nah itu sama El ditutup tuh, ya kan, karena El nggak ngaji ditutup. Kata Kak Wiwin kalau sholat keteknya ditutup, kalau perempuan dia tutup. Nah maka Wiwin dapat pahala atas ilmu yang dikasih tahu. Yang kedua, ketika El sholat, Allah, maka Wiwin juga dapat pahala sholatnya El tanpa mengurangi pahala si El itu sendiri. Gitu ya. Misalnya Rizky ngasih tahu siapa temannya Rizky yang udah keluar dari sini. Banyak ya. Nah, ada teman Rizky yang keluar ngaji dari sini saya. Terus kasih tahu Pak Rizky, kemarin gue belajar gini. Nah, terus Rizky pas ngasih tahu itu dipraktekin sama orangnya. Gimana sholat yang benar? Oh, sholatnya begini gitu dan seterusnya. Nah, maka kemudian pahala yang dilakukan oleh orang yang sholat tadi juga didapatkan oleh rezeki. Jadi kalian jangan pelit-pelit sama ilmu, maksudnya paham nggak? Jangan pelit-pelit sama ilmu. Kalau ada orang nanya, teman kalian nanya, kamu kan ngaji, kasih tahu dong aku. Ini kayak gini gimana sih? Ini duduk sholatnya benar gimana sih? Itu harus kalian kasih tahu. Gitu ya. Jadi jangan didiemin, jangan dikatain, lo sih nggak ngaji. Nggak boleh. Ada orang nanya sama Fikri lagi di warnet nih, Fik, sholat yang benar gimana sih? Ayo tak gua ajarin. Gitu. Jangan marah-marah, lu sih main warnet lu nggak ngaji. Kayak gue dong nih, warnet juga sama kan? Ya, mudah-mudahan manfaat.